Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Nur Ajiza dengan NIM 301230008. Di sini saya akan mensimulasikan sistem antrian MM2 dengan studi kasus kode pos menggunakan alat peraga fisik yang saya buat dari kardus. Sistem ini memodelkan dua loket pelayanan dengan rata-rata kedatangan pelanggan setiap 4 menit dan rata-rata waktu pelayanan 3 menit per orang. Alat peraga ini memiliki 4 area utama. Yang pertama, ada pintu masuk di sisi kiri bawah. Yang kedua, ada ruang tunggu di bagian tengah yang digunakan untuk antrian. Dan ketiga, ada loket 1 dan loket 2 sebagai penyedia layanan. Dan terakhir ada pintu keluar pada sisi kanan bawah. Dan karakter ini digunakan sebagai pelanggan. Secara teori, jika sistem berjalan stabil sesuai angka rata-rata, maka sistem ini efisien karena waktu pelayanan 3 menit lebih cepat daripada jeda kedatangan 4 menit. Sebagai contoh, pelanggan 1 datang di menit ke 0, maka dia langsung dilayani tanpa harus mengantri dan selesai pada menit ke 3. Selanjutnya, pelanggan 2 datang di menit ke-4. Karena kedua loket sudah kosong, ia juga langsung dilayani dan akan selesai pada menit ke-7. Begitupun pada pelanggan ketiga yang datang pada menit ke-8. Ia tidak perlu mengantri sama sekali dalam kondisi kaku seperti ini. Loket ini tidak akan pernah penuh dan ruang tunggu itu tidak akan terisi. Namun secara realistis atau secara nyata, kedatangan itu bersifat acak atau bervariatif. Ada kalanya dalam 4 menit tidak ada yang datang sama sekali, tapi di 4 menit berikutnya tiba-tiba datang 3 orang secara bersamaan, atau ada kendala lain, misalnya pelanggan memiliki waktu layanan lebih lama. Maka disinilah sistem dua loket akan diuji agar antrian tidak menumpuk. Sebagai contoh, ini pelanggan 1, ini untuk pelanggan 2, dan ini untuk pelanggan 3. Pelanggan 1 datang pada menit ke-0, pelanggan 2 datang pada menit ke-4, pelanggan 3 datang pada menit ke-8. Pelanggan 1 dia langsung masuk ke loket tanpa harus mengantri. Begitupun pada pelanggan 2. Namun, pelanggan 1 dan pelanggan 2 ini itu memiliki urusan yang rumit sehingga butuh waktu layanan 10 menit. Maka, pelanggan 1 akan selesai pada menit ke-10 dan pelanggan 2 baru selesai pada menit ke-13. Sedangkan pelanggan 3 datang pada menit ke-8 dengan kondisi kedua loket itu masih penuh. Disinilah fungsi ruang tunggu pada alat peraga saya mulai bekerja. Pelanggan 3 harus mengantri hingga menit ke-10 hingga menit ke-10 atau loket 1 kosong. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan rumus pada aplikasi yang saya buat, didapatkan kesimpulan untuk utilitas pelayanan yaitu sebesar 0,375, yang artinya kedua loket ini hanya sibuk sekitar 37,5% dari waktu mereka. Sistem ini memiliki kapasitas yang sangat cukup untuk menangani pelanggan.
Yang kedua, waktu antrian yaitu sebesar 0,45 menit. Ini membuktikan bahwa meskipun secara teori lancar, potensi antri tetap ada akibat variasi waktu pelayanan seperti pada simulasi tadi. Dan yang terakhir, waktu dalam sistem yaitu sebesar 4,8 menit secara keseluruhan mulai dari datang mengantri jika ada hingga selesai dilayani. Pelanggan hanya menghabiskan waktu rata-rata 4,8 menit di lokasi. Jadi penggunaan dua loket atau MM2 jauh lebih efektif daripada satu loket untuk memastikan bahwa jika kendala pada satu pelanggan, pelanggan berikutnya tidak perlu menunggu terlalu lama. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.